Jadi ini sebenarnya agenda terkait saya dilaporkan terkait pencemaran nama baik katanya ya. Pencemaran nama baik karena saya bilang ada statement saya pada saat saya live di TikTok, Instagram maupun media sosial saya lainnya yang membahas pocong ngelontong pakai nama Puspitong terus ketekong, itu saya akan dipidanakan katanya. Dan ada salah satu lawyer juga yang siap untuk memidanakan saya. Akhirnya karena berita itu mencuat dan viral dengan beserta bukti yang ada di tangan saya, ketemulah dengan Bang Mirwan dan timnya dan DPC Pradip Pekanbaru Ibu Megawati yang siap ngebantu. Karena sebenarnya saya nggak tahu kalau masalah hukum, biar nanti kuasa hukum saya aja yang bicara. Gimana tuh bisa nggak dipidanain? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Perkenalkan, nama saya Mirwansyah SMH dari kantor MS Law Firm bersama dengan rekan Hafrian Julda SH. Kami resmi hari ini ditunjuk sebagai kuasa hukum Kim Hot. Nah, adapun terkait dengan persoalan pocong lontong yang mau dipidanakan, dalam aspek hukum diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Makanya saya sampaikan sama Kim Hot, sama sekali tidak ada pidananya. Kalau bisa dipidanakan, saya berguru sama dia. Itu saya sampaikan. Jadi jangan mengadi-ngadi gitu loh. Kalau dia merasa pocong lontong, oh berarti dia pocong gitu loh. Jelas kok diatur di dalam Undang-Undang ITE. Dan turunannya ada SKB 3 Menteri. Delik mana yang bisa masuk dan tidak masuk gitu loh. Sehingga saya sebagai kuasa hukum daripada Kim Hot sangat meyakini bahwa persoalan menyinggung pocong lontong sama sekali tidak ada pidananya. Dan kita akan tantang juga, kalau memang ada pidananya laporin, biar polisi yang akan menyelidiki apakah ada pidana atau tidak. Gitu dia. Tapi saya juga siap memberikan, kalau memang saya ada panggilan, balik lagi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau saya ada panggilan untuk dilakukan pemeriksaan, baik itu BAI atau BAP, saya akan datang memenuhi panggilan tersebut, memberikan kesaksian sejujur-jujurnya, tapi saya tidak akan mengurangi bukti yang saya punya. Artinya, saya akan berikan seluruh video yang seronok kepada pihak penyidik. Ya, jadi kita semua tahu, dan dalang dibalik penyebaran foto dan juga kasus Surabaya nggak usah dibahas lagi, tapi dalangnya saya juga ada bukti. Dia disogok 5 juta, dia disogok 10 juta, 3 orang, inisial R, inisial A, inisial F itu cuman salahnya dia hanya memoto, mungkin ya kesalahannya dia hanya foto, tapi yang menyebarkan pertama kali itu bukan wanita itu, justru R. Dan R-nya sudah komunikasi dengan saya dan dia juga siap memberikan kesaksian sebenar-benarnya dalangnya semua siapa. Terus buktinya itu ada semua. Jadi kita bersihkan nama baik. Anak gue udah meninggal, jadi jangan, udah jangan dibahas-bahas lagi pokoknya ya. Seperti itu. Kalau mereka juga ternyata nyerang pakai video lama, itu juga nanti kita laporan. Ya. Jadi hari Senin besok kita akan laporan ke Polda terkait pencemaran nama baik atas diri saya. Sebenarnya dari kemarin gue diem aja kan, diem aja. Karena menurut gue sesuatu yang udah benar itu tidak perlu dibenarkan, tidak perlu diklarifikasi lagi, tidak perlu dibenarkan. Nah ini jejak digital gue udah lama, udah tahun jebot, yang gue sumpah dan surat itu kayaknya udah 10 tahun atau 5 tahun, kapan lah gue juga udah lupa. Itu sudah selesai dan MOU pertama kali kita kerjasama itu sudah ada. Terus surat lunasnya semua sudah ada, ternyata sekarang diangkat lagi. Tadinya gue nggak pernah mau kasih klarifikasi masalah ini karena menurut gue itu bukan sesuatu yang salah yang harus diluruskan, tapi itu sudah benar dan kita punya bukti, dan itu juga akan kita laporkan ke orang yang menyebarkan video itu pertama kali dan pelakunya inisial N. Ya Bang, kalau itu resmi kita laporkan karena itu sudah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Itu murni pidana karena yang mana 4 tahun yang lalu persoalan utang piutang antara klien saya dengan R tadi ya, dengan N ya, dengan N itu sudah selesai, tidak ada persoalan lagi. Tapi sekarang di blow up dan itu benar-benar mencemarkan nama baik klien kita. Oleh karena itu kami bersepakat untuk melaporkan ya orang ini, dan kita akan segera publis juga setelah nanti LP-nya terbit gitu ya. Ya, kalau soal saling lapor ini sebenarnya kan kalau kita tidak ada memancing dari awal. Ya, kita tidak ada memancing dari awal. Sejak awal klien kita sebenarnya tidak ada persoalan. Beliau hanya mengungkapkan, Kim Hot hanya mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kebenaran dan bukti-bukti yang ada. Tapi pihak-pihak ini yang mencari-cari kesalahan klien saya. Dan itu bukan kesalahan. Soal utang piutang itu udah selesai sama sekali, tidak ada persoalan. Itu sudah masa silam 4 tahun yang lalu gitu loh. Nah sekarang di blow up lagi seakan-akan klien kita merasa nama baiknya dicemarkan. Oleh karena itu ini tidak main-main gitu loh.
Nah, kita akan ultimatum juga 3 kali Iya, 24 jam. Bisa nggak sih 1 kali 24 jam? Satu aja kali kelamaan 24 jam dia nggak minta Itu maaf. kan dia- kita laporkan ke Polda. Itu kan cuma ibu sama anak, Iya. pokoknya si dua-duanya aja bicarain sekalian gitu. Jadi Nah, biar kalau biar- ini murni ya, sekali Itu lagi saya memang tegaskan, murni. ini murni Dan- pidana. Dan itu kakek gue juga siap bersaksi akan case itu karena itu perempuan gila-gila sama kakek gue yang konglomerat, bawa gila-gila nikah sama kakek gue, tapi kakek gue nggak mau 4 bulan diceraiin. Ya wajar diceraiin, orang gila. Rentenir, inisial N. Seperti itu. Jadi sebenarnya tadi yang ngomong ke Surabaya, Katim akan membersihkan nama Vanessa seperti itu. Iya, karena memang karena Vanessa tidak melakukan itu. Jadi makanya sengaja. Gini loh, kemarin itu kan kita heboh nih, satu Indonesia ribut. Yang maka mau dipindah, yang katanya bukan anak kandung, galak, bukan anak kandung, segala macam. Itu gue udah capek nih nutup nih. Udah biarin orang udah meninggal, udah tenang laki bini, biarin tenang, jangan diganggu dengan berita-berita yang ada. Segala makam mau dipindahin, mending otaknya yang mau pindahin makam aja disuruh pindahin ke Dengkul. Banyak perkaranya. Akhirnya gue gimana caranya gue bisa nutup itu? Ternyata dengan viralnya gue di video gue yang di TikTok, viralnya gue membuka lah nih jalan. Emang udah skenario Tuhan membuka jalan. Jadi kayak orang-orang yang ada ikut andil dalam case, baik itu case penjebakan di Surabaya ataupun foto yang melanggar UU ITE di tahun itu, di masa itu semua keluar dan semua nge-DM gue dan semua ngasih bukti konkret. Dan beberapa orangnya gue kenal, termasuk orang yang melontong pakai nama Puspitong ya, si Pocong itu juga ternyata dia pokoknya nanti akan semua gue buka. Jadi akan gue kumpulkan dulu nih semua orangnya di satu meja yang sama, kita akan memberikan kesaksian dulu. Jadi itu akan kita usut. Itu ada hubungannya nggak yang si Puspitong itu dengan Ada lah. Ada. Ya kalau nggak ada gue juga nggak mau ngomong. Jangan tanya siapa itu Puspitong ya, kalian pokoknya ya bisalah kalian semua menginterpretasikan sendiri siapa itu Puspitong loncong. Kalau itu kan hanya spontan sebenarnya bang. Betul. Itu hanya spontan. Saya lagi live spontan. Jadi kita jam berapa Bang? Besok kemungkinan jam 1 sih, habis makan siang. Cuman masih tunggu kabarnya lagi. Iya. Karena bang ini kan masih nunggu tim Kita koordinasi juga. Ibu Megawati. Selasa. Selasa atau Senin? Selasa. Oh, Selasa, sorry. Selasa. Kita ke Poldanya berarti Selasa karena kita masih tunggu Ketua DPC Pradi Pekanbaru Ibu Megawati. Seperti itu. Sorry? Merangkul 25 pengacara. Ya, kalau soal 25 pengacara itu memang secara waktu live gitu ya. Berarti yang waktu live ya. Intinya sekarang saya mendukung penuh ya sebagai pengacaranya Kim Hot dan akan menyikat siapapun yang coba-coba mencemarkan nama baik klien kita, dan ini nggak main-main karena ini sudah sangat keterlaluan dan ini udah biadab lah kita katakan demikian ya. Oleh karena itu saya sampaikan ini murni, kalau ini murni pidana soal hutang piutang itu yang di blow up baru muncul sekarang dan itu udah lama sekali. Oh, dan ternyata itu dia nih ya. Ternyata begitu gue telusurin dia masih ada temenan sama dalangnya ini. Gue baru tahu dan itu buktinya semua ada nggak ada. Mbak Meta juga sebagai saksi. Mbak Meta juga tahu semuanya. Kenapa? Gitu. Berarti semua ini ada ini ya, berhubungan semua ya? Iya, jadi ini semua udah nyambung nih semuanya nih. Kalau dia lah ya. Udah circle setan, nyambung semua kan, circle setan dikuasain oleh Dajjal. Makanya adalah tuh pocong, ada kuntilanak, serem ya kan. Aduh, haus banget. Haus. Emosi aku nanggepin Ya. ini. Jadi khusus Kim Hot ya, saya pertegaskan khusus Kim Hot hanya Mirwansa SMH dan tim Hafian Zuldaisa. Gitu ya Kim ya. Betul. Hanya 2 orang ya, itu dari kantor MS Lofom. Tapi kalau yang lain-lain hari Selasa kita koordinasikan sama Kita koordinasi ketua. dengan Ya. Ketua DPC Pekanbaru. Tapi bukan soal jumlah pengacaranya, tapi ini soal hukum. Apabila memenuhi unsur pidananya, kita akan laporkan gitu loh. Gitu ya. Iya. Tapi mungkin dampak apa sih yang diterima gitu sampai akhirnya ingin lapor buat lapor itu sih? Dampaknya ya, ini atas apa nih, tentang video lama. Ya. Kalau video lama ya pasti kan, ya itu kan udah lama nih, dampaknya gue pasti moral gue lah, malu gila loh. Itu udah video lama. Gue juga sekarang kalau gue jahat, gue bisa juga dong buka videonya dia, voice note-nya dia, gue buka. Tapi gue masih punya hati, biarin. Apalagi dia kan seorang janda ya, berarti kan artinya kita harus kasihi. Single parent kita harus kasihi, kita harus doakan yang terbaik. Kalau gue jahat juga berarti kelas gue sama dia, kelasku sama dengan dia, saya tidak ada bedanya dengan dia. Jadi biar hukum yang berbicara, karena negara kita negara hukum. Seperti itu, jangan main-main sama hukum, bahaya. Tapi nyangka nggak sih Pak, kayak kan awalnya tujuan kaki speak up tuh buat
kayak menyudahi drama ini semua gitu, tapi Tiba-tiba ada yang ini nggak nyangka lah. Memang tujuan, jadi ibaratnya nih gue nih asap, tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Gue keluar itu kan untuk meluruskan fitnah-fitnah yang dilontarkan dari setan dan dari dajjal yang tidak bertanggung jawab atas diri almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi. Dibilanglah hamil duluan, sedangkan USG pertama kali gue yang bayarin. Dibilanglah resepsi bunting berapa bulan sih, 5 bulan. Sedangkan nikah siri yang ngasih duit buat nikah siri bapaknya Bibi dan keluarganya Bibi. Gue juga ngasih nikah siri 2 bulan, sebulan lebih mau ke 2 bulan, tiba-tiba telat 4 hari. USG itu kan ada, itu kan fitnah, tidak benar, bukan aib, kecuali itu benar adanya. Yang benar adanya aja orang udah meninggal nggak mungkin mau dibahas ini, tapi tiba-tiba dibahas. Kan menjatuhkan keluarga, katanya anak, katanya sayang, kok begitu sih kelakuannya. Gua aja orang lain gak ada hubungan darah nih, kita semua satu Indonesia gak ada hubungan darah, tapi kita mati-matian loh belain almarhum dan almarhumah. Masa yang katanya keluarga mati-matian matiin orang yang udah mati, otaknya gimana kan gitu. Jadilah gua keluar mencuat-cuat dengan bukti yang gua punya. Tadi gua gak mau bahas juga, males gitu, kayak on the spotlight kayak gini. Ini not my kind of thing gitu, bukan gue. Dari dulu gue ikut sama artis, gue kemana-kemana sama artis terkenal, artis besar, gue tidak pernah nongol di TV karena not my thing. Vanessa, sama keluarga almarhum Vanessa saya nggak pernah ketemu, tidak pernah ketemu kecuali sama bapaknya sekali ketemu, tidak tegur sapa karena cuman kayak waktu itu ada job FTV di Rawamangun, salah satu PR di Rawamangun, itu kayak cuman saya tanya ke Anggit itu siapa, itu babynya Vanessa, oh gitu, dan itu dari kejauhan, nggak pernah tegur sapa. Nah, jangan deh, takutnya saya toksik juga. Serem. Seperti itu pemirsa, jelas ada lagi nggak? Pocong lontong nanti kalian tunggu ya. Kita siap-siap tunggu gebrakan. Digunakan juga kalau kita pengacaranya. Bang, nih Pengacara netizen. Oh iya, tenang aja, Bang Mirwan ini juga pengacara netizen. Jadi kan kemarin juga kan sempat rame, ada netizen mau dituntut lah, komentar nggak enak lah dituntut. Kalau lu tidak merasa itu buat lu, ngapain lu repot-repot mau nuntut? Tenang netizen Indonesia, kalau kalian dituntut oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu hukum tapi sok tahu. Nah, kalian tahu harus DM siapa Bang Mirwan ya? Panas ya, Bang. Bang Mirwan nih, tanggapannya nih, kan kemarin juga sempat viral juga tuh yang si ucapan sigala, nah itu dibahasakan lah sama keluarga Pak. Gimana Bang menurut Bang secara hukum? Saya pikir begini, secara hukum itu tidak ada persoalan sama sekali, tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan soal penyebutan anjing kan? Anjing itu apa? Coba lihat deh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus. Kalaupun itu maksudnya adalah dalam ketik ANJ ya, itu kan anak kecil belum tahu apa-apa. Masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya, dia harus lebih bijaksana. Jangan perkara kecil juga dipersoalkan. Kalau bisa perkara besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Itu seharusnya kakek. Ini enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi di persoalan anjing itu ke polisi atau ke Komnas Anak atau ke PSSI kan. Sekalian aja tuh. Katanya saya. Ke KONI atau kemana? Kalau itu nggak usah pakai pengacara, Bang. Itu nggak usah pakai pengacara. Itu mah gua aja yang bela galak. Dia cuman apa sih ngomongnya anjing gitu doang. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada. Dan kita tinggal di Indonesia, ada namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Tidak masuk juga. Dan itu kan udah diklarifikasi juga bahwa Gala punya boneka anjing, terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih kecil. Dan dia juga Gala suka nyanyi sama Fadli sama Puji, nyanyi bahasa Inggris apa? Singing. Jadi Gala tuh sebenarnya anjing gitu, kalian yang tidak tahu. Dan harus dilihat video yang utuh. Harus dilihat video fullnya seperti apa, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, jadi salah penafsiran ini. Jadi beda arti, karena ada pandangan yang berbeda. Kan kanan sama kiri tidak mungkin sama, sayang. Betul. Oke, mungkin melihatnya gimana sih dengan keluarga almarhum yang selalu kayaknya mencari kesalahan gitu, mencari kesalahan di keluarganya almarhum juga. Melihatnya gimana sih, agak miris atau seperti Ya miris banget, gembar-gembor sayang, gembar-gembor mau asuh jatuhnya ke dia sayang, gue sayang nih main cucu-cucu, gembar-gembor kemana-mana. Tapi dengan apa yang dilakukan itu kan artinya kita bisa menilai sendiri itu dengan melaporkan kejadian donasi. Kalau memang sayang, kalau gue sih, gue punya cucu nih, terus meninggal gitu misalnya orang tuanya, cucu gue satu-satunya dapat rumah dari donasi satu Indonesia, oh gue dengan senang hati akhirnya alhamdulillah udah rezeki karena gue sayang. Artinya gue mikirin nih nasib cucu gue gimana. Kalau tiba-tiba rumahnya donasinya dilaporkan terus harus disita negara, ya kalian bisa nilai lah itu sayang atau tidak.
Kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak. Itu sayang atau mau Tapi terbunuh. kalau bisa menanggapi soal donasi, boleh nggak menanggapi soal donasi? Kalau soal donasi, saya sudah sangat pelajari betul Undang-Undang 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan. Kalau soal izin atau tidak diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut. Tidak perlu izin ya, apalagi di undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit bagaimana apabila donasi dilakukan secara media sosial. Belum diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, maka oleh karena itu, saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos. Harusnya dia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi. Kalau memang ini diperkarakan, harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya. Karena banyak kasus kalau seperti itu, gitu loh. Tapi saya setuju dengan mantan Menteri Perikanan, Bu Susi, tidak perlu izin kok. Clear itu, tidak perlu izin. Jadi tanggal 12 ya, akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Hanya perlu membeberkan bukti. Hanya perlu diklarifikasi dan diberikan bukti kepada Kemensos. Kalau memang ada kesalahan administrasi, tinggal diluruskan saja. Tapi tidak ada pidananya sama sekali. Dan saya yakin tidak ada penyitaan oleh Kemensos kepada negara gitu. Bang, bener nggak? Kalau yang boleh menerima donasi adalah orang yang nyumbang. Iya, memang harusnya seperti itu. Siapa yang menyumbang, siapa yang mempersoalkan, ini kan soal legal standing. Dia tidak menyumbang, tidak memberikan donasi, tapi dia memperkarakan dan melaporkan. Legal standingnya dari mana? Ini orang ngawur gitu loh. Saya pikir ini udah keterlaluan dan buat gaduh terus. Udah nggak nyumbang, bikin gaduh gitu loh. Ente maunya apa? Dan ini buat gala. Ini gala, ini kan cucunya. Harusnya dia bersyukur. Kalau memang dia bilang, oh ya ini diserahkan kepada negara katanya karena ini tidak mengantongi izin. Kalau memang dia ada 2,4 M, gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donatur itu, lalu kemudian belikan rumah untuk gala. Kalau nggak ada, nggak usah banyak cerita. Saya, Mirwan saya SMA, 3 kali 24 jam berikan 100 juta kepada dia. Ini debat pers resmi. Saya sudah sampaikan itu di TikTok. Nah ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta. 3 kali 24 jam dia menarik laporannya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi. Saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia. Hentikan untuk siapa bang? Untuk siapa donasinya? Hah? Untuk DS. Untuk DS. Saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah. Gak rugi bang? Enggak. Saya memang kemarin iPhone 13 Pro Max 1 TB kalau dia mengurungkan niatnya untuk mindahin makam orang baik ya. Saya udah sampaikan itu di pers juga. Nah ini 100 juta kalau dia menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini. Gitu loh, 100 juta saya berikan.